Halo guys, kembali lagi di NTI Nursing Talk Inspiration bersama aku host baru Valentino De Febrian Hutubesi yang akan membantu episode pada kali ini di episode ke-7. Nah, hari ini kita akan membahas tentang lansia sehat dan mandiri. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, kita kedatangan tamu spesial yang akan menemani aku di episode kali ini. Mungkin boleh kakak-kakak perkenalkan dirinya dan tingkat berapa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Dana Januarita. Saat ini sedang mengambil program studi profesi nurse. Oke guys, perkenalkan nama aku Esther Ellen Simanjuntak, aku dari profesi nurse. Oke, makasih. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman di rumah supaya jaga kesehatannya dimanapun kalian berada ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita masuk aja ke pembahasannya. Pertama dari Kak Danai dulu. Apa sih, menurut Kak Danai itu, apa sih lansia itu? Oke, jadi lansia itu adalah salah satu tahap perkembangan di kehidupan manusia ya. Dan lansia ini ada di tahap yang paling terakhir. Dan dalam lansia ini kan terjadi proses penuaan. Dan proses penuaan ini adalah suatu hal yang alamiah dan normal terjadi di kehidupan manusia. Dan juga kalau di pelajaran keperawatan kan ada juga namanya keperawatan gerontik yang fokusnya mempelajari di bidang kelansiaan ini. Dan juga kalau di rumah sakit ada juga di bagian geriatri yang juga di situ fokus hanya ke pasien-pasien lansia aja gitu. Oh, terus kalau misalnya cara supaya kita tahu kalau kita tuh tergolong lansia kayak gitu, ciri-ciri khasnya apa aja sih? Seperti yang kita tahu, kalau lanjut usia itu dia usianya itu di atas 60 tahun. Di sini ciri-ciri supaya kita tahu lansia itu, yang pertama dia multipatologik. Itu adalah lansia itu memiliki penyakit lebih dari 2. Kemudian dia memiliki gangguan fungsional dari fisik, sosial, psikologi maupun ekonomi. Dia juga memiliki gangguan nutrisi dan beresiko untuk komplikasi penyakitnya. Terus kalau misalnya untuk rentang umur berapa aja kalau misalnya kita biar bisa disebut lansia kayak gitu? Iya, jadi ada beberapa sumber yang memberikan rentang umurnya. Kalau dari WHO sendiri, mereka bikin ada empat tahapan atau 4 kelompok golongan gitu ya usianya. Yang pertama tuh usia pertengahan, itu atau bisa disebut juga middle age, di rentang umur 45 tahun sampai 59 tahun. Lalu juga selanjutnya sudah masuk ke lanjut usia atau elderly, itu mulai dari 60 sampai 74 tahun. Dan yang berikutnya itu lanjut usia tua atau kita sebutnya old, itu berrentang dari 75 tahun sampai 90 tahun. Dan yang terakhir itu ada rentang usia yang sangat tua, yaitu lebih dari 90 tahun. Dan kalau dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia juga membagi menjadi 3 golongan. Jadi ada lansia awal, bermula dari 46 tahun sampai 55 tahun. Dan berikutnya itu lansia akhir, itu berusia mulai dari 56 sampai ke 65 tahun. Dan yang terakhir, manusia lanjut usia atau manula itu bermulai dari usia yang sudah lebih dari 65 tahun. Terus kalau menurut mau tambahin? Ya, boleh. Jadi di sini kalau menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, di sini dikatakan kalau lanjut usia itu seorang yang memiliki usia dari 60 tahun ke atas. Sedangkan kalau menurut Eliopoulos Gerontological Nursing, di sini kebagi menjadi 4. Kalau lansia awal, yang pertama itu lansia awal 65 sampai 75 tahun, yang kedua lansia 75 sampai 85 tahun, lansia tua 85 sampai 100 tahun, dan lansia akhir di atas 100 tahun. Berarti lansia tuh bisa sampai umur 100 tahun kayak gitu kan. Terus kalau misalnya menurut kakak nih, apa aja sih keluhan yang biasanya terjadi pada lansia? Kalau untuk keluhan sih di sini ada beberapa yang terjadi pada lansia. Yang pertama itu dia bisa mengalami nyeri pinggang dan juga nyeri sendi. Kemudian berkurangnya kemampuan untuk bergerak. Dia juga kadang sering mengompol atau BAK-nya yang kurang terkontrol. Adanya juga gangguan penglihatan dan juga pendengaran, gangguan tidur, tidak adanya nafsu makan, dan juga berat badan menjadi berkurang.
Ah, kalau misalnya apa saja sih penyakit degeneratif yang biasa dialami sama lansia? Oke, jadi ada namanya penyakit degeneratif pada lansia ya. Dan penyakit degeneratif itu sendiri itu punya arti yang mana penyakit yang semakin parah lah istilahnya. Jadi kenapa semakin parah? Karena pada lansia kan mengalami penurunan fungsi organ-organ tubuhnya. Jadi organ tubuhnya udah yang nggak bisa lagi untuk melawan penyakit-penyakit yang ada. Makanya disebut jadinya penyakit degeneratif. Dan apa aja yang bisa tergolong penyakit degeneratif itu bisa ada penyakit jantung atau penyakit hipertensi, stroke, dan diabetes, mellitus, depresi, bahkan juga ada penyakit demensia. Berarti lansia tuh kayak rentan gitulah terhadap penyakit ya kan. Terus kalau misalnya menurut kakak nih, bagaimana sih cara supaya lansia tuh bisa meningkatkan kesehatannya kayak gitu? Kalau untuk meningkatkan kesehatan lansia itu, yang pertama itu kita sarankan untuk menghindari konsumsi kopi, alkohol, dan juga rokok. Karena nggak sedikit lansia yang masih suka ngopi, suka ngerokok, bahkan minum-minuman alkohol. Itu kita harus menyarankan untuk tidak mengkonsumsi itu. Kemudian juga kita harus memberikan dukungan mental, baik itu dari perawat sendiri dan juga dari keluarga. Kita juga bisa memberikan latihan untuk bisa mereka melakukan aktivitas mereka sehari-hari, memberikan fisioterapi, menyarankan untuk olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga mengatur supaya bisa mendapatkan nutrisi yang tepat yang mereka konsumsi, dan menyarankan untuk mereka tetap mengikuti kegiatan sosial yang ada di sekitar mereka. Terus tadi kan di awal kita kan ada mention tentang sindrom geriatri, ya kan? Nah di sindrom geriatri itu apa aja sih yang ada pada sindrom geriatri? Jadi ada beberapa tanda klinisnya ya, bisa juga mulai dari inkontinensia urin, lalu juga gangguan tidur atau insomnia, dan pada lansia juga bisa mengalami delirium atau penurunan kesadaran yang kayak halusinasi gitu, lalu juga demensia yaitu kepikunan, dan juga lansia ini rentan terhadap resiko jatuh, jadi harus benar-benar kita jaga. Dan juga ada osteoartritis, itu radang pada persendiannya, dan yang terakhir bisa mengalami ulcus decubitus, seperti itu. Oh gitu. Tentunya gizi juga sangat diperlukan dong. Yang gizi yang baik itu sangat diperlukan supaya agar para lansia itu tetap sehat dan produktif kayak gitu loh. Boleh dong kakak-kakak share ke kita pentingnya gizi pada lansia tuh untuk supaya bisa tetap produktif tuh gizi apa aja sih? Jadi di sini kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi gizi pada lansia. Jadi yang kita akan bahas itu ada faktor menguntungkan dan juga faktor merugikan. Kalau faktor menguntungkan itu makanan-makanan yang memiliki gizi yang pas yang dibutuhkan oleh lansia itu sendiri. Sedangkan kalau faktor yang merugikan itu bisa makanan yang tinggi gula, tinggi garam, dan juga memiliki pola hidup yang tidak teratur dan tidak tenang gitu. Tapi setahu aku nih kayak gejala yang paling sering dialami oleh lansia tuh kan ada namanya gejala demensia kan. Nah, emang gejala yang di demensia tuh gejala apa aja sih, dan cara pencegahannya tuh kayak gimana sih? Kalau untuk demensia, gejala-gejalanya mungkin kan tadi demensia tuh kelupaan ya, kepikunan, dan salah satunya tadi mudah lupa, lalu juga kesulitan dalam kegiatan sehari-hari karena dia sedikit-sedikit lupa gitu. Jadi entah mau ngapain nih, tadi mau ngapain ya, lupa gitu. Jadi agak terganggu kegiatan sehari-harinya, dan juga sulit berkomunikasi. Lalu juga mengambil keputusannya kurang baik juga kalau lansia mengalami demensia ini. Dan juga akan mengalami tidak sadar akan waktu dan tempat. Jadi dia bisa aja lupa ini hari apa, atau dia sedang di mana, dia bisa lupa tiba-tiba. Dan juga bisa mengalami kesulitan untuk berjalan. Lalu juga ada perubahan dalam perasaannya atau perilakunya juga, dan yang berikutnya juga bisa mengakibatkan perubahan di kepribadiannya dia. Terus cara pencegahannya kayak gimana, Pak? Jadi kalau untuk mencegah, jadi kita bisa
dari segi makanan, kita bisa memberikan makanan-makanan yang dengan gizi yang cukup, dengan kalori yang cukup juga, lalu juga menjaga berat badannya supaya tetap seimbang, dan untuk pola hidup sehat pokoknya perlu diterapkan kepada orang tua kita ini, lansia kita ini gitu. Nah, berarti pola hidup sehat yang sangat penting untuk para lansia supaya nggak kena penyakit demensia ya. Oke. Biar para lansia ini biar makin sehat, pasti tentu juga dong butuh yang namanya olahraga. Nah, olahraga apa aja sih yang aman dan sehat buat para lansia ini? Mungkin boleh di-share? Kalau untuk olahraga mungkin bisa dengan cara gerakan senam lansia. Itu bisa dengan gerakan-gerakan yang simpel, misalnya kita memutarkan kepala kita dari arah kiri ke arah kanan, gerakan berputar, kemudian bisa dengan melihat bahu masing-masing, bahu kita, bisa juga dengan memiringkan kepala kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri dengan gerakan lengan, menggerakkan bahu, menggerakkan tangan, dan juga melatih pernafasan dan senam lansia, gitu aja. Oh, berarti untuk teman-teman ente di rumah, Pak, untuk para lansia, kakek-kakek, nenek-nenek, untuk teman-teman lansia semuanya boleh banget untuk berolahraga asalkan menggunakan gerakan-gerakan aman yang tadi sudah di-share oleh narasumber kita. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara kita, di penghujung materi kita. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah datang temenin aku hari ini. Sekarang kita sudah sampai di penghujung acara kita. Terima kasih untuk kakak-kakak yang udah datang buat temenin aku. Aku juga berterima kasih untuk teman-teman di rumah yang udah nonton channel ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk stay tune terus episode-episode kita setiap minggu pada hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Unai TV. Sampai jumpa, bye-bye. Bye.